Hai Zifres, ketemu lagi dengan saya Zoya Mirin. Saya lagi di Kominfo nih, gitu ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya lagi sowan, lagi mau gangguin Ibu Dewi nih. Tapi karena kita social distancing, boleh aku buka ya Zifres ya, biar lebih jelas ya kita ngobrol-ngobrolnya. Jaraknya sudah cukup aman. Iya, jaraknya udah cukup jauh nih gitu ya. Gitu, jadi aku lagi nanya apa ya sama Bu Dewi ya sih, Friends? Saya deg-degan. Ini mau ditanya apa ini? Gitu, jadi mungkin kenalan dulu ya sama si Friends aku ya Bu Dewi ya. Kebetulan si Friends, Bu Dewi ini nama lengkapnya Ibu Dewi May Sari Haryati ya Bu ya. Halo Zifres. Nah, Ibu Dewi ini adalah wakil juru bicara ya. Betul. Juru bicara di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, kebetulan kan baru menduduki nih Bu posisi ini gitu ya. Kira-kira kerjaan Ibu apa aja sih di sini? Nah, kerjaan saya di sini karena baru banget nih Mbak. Jadi saya masih di dalam proses bikin pemetaan konten-konten yang selama ini dibikin pemerintah melalui ragam pipeline media sosial maupun berita saluran-saluran media konvensional, elektronik, televisi, terus segala koran, terus kemudian media online sampai media sosial. Karena Kominfo ini ternyata setelah saya review gitu lumayan aktif juga di media sosial. Jadi sampai akun TikTok resmi pun punya. Oke, baiklah. Jadi lumayan kekinian. Nah, jadi saya masih di tataran review ini kontennya apa dan bagaimana make it better next year. Dan saya harapannya Mbak Zoya bisa jadi bantuin kita gimana supaya Kominfo bisa menghadirkan konten-konten yang fresh, yang juga edukatif dan kekinian kali ya, dan bisa meningkatkan tentunya literasi digital masyarakat kita secara umum. Karena ini kalau saya pelajari nih hari gini nih, saya merasa gara-gara makin banyak pola hidup digital kita berbeda. Sederhana grup WA nggak? Sederhana nih, ada berapa grup WA nih? Mbak Zoya? Banyak banget, sampai penuh ini. Kadang-kadang pas buka gitu, wah berapa ribu? Terus grup semua, grup semua. WA. Biasa orang Indonesia itu ada grup SD. Iya. Grup alumni SMP. Betul. SMA. Keluarga dari laki-laki, suami. Keluarga dari diri kita, terus kemudian grup kantor yang ada bosnya, grup kantor yang nggak ada bosnya, kita doang, terus macam-macam kok. Dari segi grup aja udah banyak banget kita berinteraksi di situ. Nanti saya grup bola ada, sama-sama teman-teman suka Liverpool. Terus perempuan-perempuan yang biasanya kalau Liverpool nih biasanya, never walk alone biasanya. Nah, di grup ini juga kadang-kadang kan ada yang kesel-keselan sama warga grup. Ketika ada salah satu warga grup men-share sesuatu yang nggak nyaman lah, bikin yang lain nggak nyaman. Misalnya kalau di era politik lah itu tuh grup WA tuh rasanya kayak mau perang dunia keberapa gitu ya. Kayaknya pengen walk out mulu deh tuh sejak WA tuh kayak ya ampun, kita semua harus selamat dari neraka jahanam, maka harus membela bla bla bla. Pokoknya kata-kata yang keluar itu tuh subhanallah gitu ya. Kalau saya sebagai orang muslim kadang-kadang subhanallah gitu, ini panas banget baca ini gitu ya. Dan banyak banget panitia surganya ya sama sekarang ya, sama polisi moral ya ampun. Polisi moralnya banyak, terus kemudian wasit yang menentukan kita bakal masuk surga atau masuk neraka itu juga banyak rasanya gitu ya. Sehingga dibutuhkan etika digital juga. Nah, sebenarnya di sini angle-nya kita. Saya berharap tahun depan konten-konten dari Kominfo, konten-konten edukasinya ini bisa memasyarakatkan etika digital. Contohnya etika sesederhana 3S lah. Saring sebelum sharing. Dan yang paling lucu nih Mbak, menurut aku gini ya. Kita ini adalah zaman dimana orang tuanya tidak dibesarkan secara digital. Betul. Kita sedang mendidik anak-anak yang besarnya karena digital. Nah, gap ini
tambah ajaib lagi, orang tuanya nggak bisa mengajarkan etika digital karena They They cannot don't relate, care. they simply cannot relate to it. iya gitu. Dan Dan masih mending saya ya ngedidik anak saya kan saya ini lumayan digital walaupun mereka udah mulai kenal Canggih. macam-macam canggih. Aduh, mama Dilan, nama anakku Dilan. Mama Dilan pengen makan ini dong, makan X gitu misalnya. Nah kan hari ini kita masak menunya nggak itu. Mas Dilan nanti repot lagi dong, mama harus masak ini. Blablabla. Ya ampun mama, GoFood aja. Dia kayak udah tahu gitu. Atau mama segala bisa macam ya. dia tahu gitu. Nggak usah ribet-ribet lah. Udah kan bisa ke abang ini, bisa ke abang itu, bisa pesan online. 5 tahun gila. Segitu aja mereka udah ngerti Udah ngerti, gitu. Nah gitu. sementara kita ya nggak boleh kalah sebenarnya, cuma sayangnya kadang-kadang nggak semuanya paham tentang etika. Nah Ini ya. gitu kan ya, etika digital ini. Jadi kenapa enggak sih, bener sih kalau aku sih sangat-sangat support ya kalau sampai pemerintah mau mengajarkan etika ini kepada si pengguna. Karena lihat aja penggunanya kalau nggak bocah gitu, maksudnya remaja ke bawah sedikit yang ngomongnya asal, atau kan juga orang tua yang juga nggak punya etika, nggak ngerti etika bersosial media, main ini aja main share misalnya. Saya pernah dapet tuh hoax di beberapa grup ngirim konten itu. Satu keluarga ini sudah hampir dari satu keluarga ini meninggal karena COVID. Bla bla bla. Jangan contoh mereka, makanya lagi pandemi kayak gini bikin ulang tahun, bikin acara ulang tahun, kumpul rame-rame, terus keluarga meninggal karena COVID. Nah, dikirimlah foto sekeluarga itu yang dikirim sama captionnya foto sekeluarga. Tapi saya baca sampai akhir, sampai bawah, itu tuh nggak ada siapa nama yang menyebarkan itu. Itu udah ciri pertama kan? Ciri konten ketika kita kirim suatu poster, gambar, narasinya panjang, niat banget bikinnya, seolah-olah kayak something gitu something, ya. Tapi sampai bawah nggak ada sumbernya, nggak ada namanya, nggak ada nama siapa. Aku ingat nggak waktu itu kan pernah ada ya juga cepat itu kayak Mark Zuckerberg ingin menutup Facebook gitu ya. Dia kecewa karena Facebook membuat orang tidak bisa bertemu lagi pada gini. Terus disebar sama banyak sekali orang, dan saya tentunya dapat dari grup. Saya penasaran kan, saya baca aja sampai tuntas. Itu benar-benar cuma kayak ungkapan, bukan dia mau menutup Facebook gitu ya. Terus dia gitu banyak ajaiban situ. Oh ini dia mengungkapkan curahan hati ini kayak. Akhirnya aku tanyakan sama nyebarin, salah satunya adalah keluarga gitu ya, yang sudah kurang lebih 60 tahunan. Aku bilang gini, tante gitu ya, Om kenapa sih ini disebarin? Iya dia soalnya dia mau iniin Facebook, yakin gitu ya, dia mau menutup Facebook. Udah baca belum? Kayaknya sih begitu isinya. Iya udah baca belum? Pertama doang yang baca. Iya, judulnya doang. Judul doang. Generasi judul tuh banyak banget sekarang. Exactly, kayak aku tuh frustrasi, iya nggak sih? Iya, ini masalah nih Mbak Zoya. Jadi mohon bantuannya nih untuk depan karena saya latar belakangnya akademisi, saya masih aktif mengajar juga sekarang di Fakultas Ekonomi ini. Mater kita kayak sama jaket kuning ya. Iya. Tapi aku bukan Liverpoolian. Bukan, beda bola doang kita. Nah, dia itu salah satu pertanyaan yang sering saya tanyakan ke mahasiswa kalau mulai sesi pertama kuliah. 1 tahun biasanya kalian menghabiskan berapa buku? Bukan chapter-chapter yang disuruh mata kuliah doang loh ya. Iya, bener baca bukunya. Novel boleh, apa boleh, tapi 1 buku habis. Ini udah di loh ya. Research University loh. Nggak nyampe 3 rata-rata. Oh iya? Wow. Yang sampai habis loh ya. Iya. Tapi baca bukunya dia banyak. Tapi kan indeksasi baca buku tergantung kepentingan. Nah di satu sisi ini mungkin tren baru ya, tren belajar baru mungkin sekarang
bukan kayak gini kali approach-nya yang harus dari A sampai Z dipelajarin semua. Mungkin tren belajar zaman sekarang harus modular approach, jadi tematik gitu kan. Jadi bisa jadi itu insight yang kita cuma jadinya nggak dalam ya kalau misalnya itu takutnya. Oh, itu juga mungkin ya Mbak, kalau aku ngeliat gini, kayak sekarang ada beberapa aku misalnya posting di Instagram, yang paling ribet itu kan adalah tentang nilai toleransi gitu ya, isu keberagaman gitu ya, terus tentang sexual harassment gitu kan, itu semuanya harus jelas kan, atau sexual consent gitu. Seringkali yang aku perhatiin gitu ya, orang itu nggak ngerti konteks aku ketika memberikan contoh. Kayak ada orang yang bilang gini, aku tuh toleransi kok, buktinya apa? Kalau misalnya ada transgender, aku nggak pukulin dia, gitu ya. Tapi kan aku nggak mau terima dia karena agamaku mengatakan begini. Itu bukan toleransi. Jadi indikator dia sudah menjadi pribadi toleran adalah nggak ngegebukin teman-teman yang transgender. Atau ada juga laki-laki yang ngomong gitu. Ya aku kan, aku memang bukan feminis, tapi aku juga, aku bukan feminis, aku nggak patriarki, buktinya gitu ya, aku berusaha untuk nggak mukulin perempuan. Oke, gitu. Jadi konsep kesadarannya itu kadang-kadang juga seperti itu. Atau konteks, aku bilang konteksnya gini, laki-laki ataupun perempuan bisa dilecehkan. Aku misalnya bilang kayak begitu ya, jadi misalnya gitu ya, bisa dilecehkan. Terus aku bilang tentang konsen. Saya paling gak suka, misalnya saya kasih contoh soal laki-laki yang ngatur-ngatur misalnya pacarnya mesti pakai baju ini, mesti pakai baju itu. Memangnya kenapa sih ngurus-ngurusin auratnya si perempuan? Emangnya perempuan bego nggak tahu mesti pakai baju apa? Misalnya kayak gitu, sesimpel itu. Artinya kan itu saya benar-benar cuma bicara konteks bahwa kalau mau pacaran itu harus kesetaraan. Nggak bisa main bilang, kamu ganti baju gitu-gitu. Ya diomongin dong, gitu ya. Itu yang ngamuk tiba-tiba ayat suci keluar semua. Terus dibilang ini, ya kan kalau misalnya kita harus mengingatkan dong si perempuannya kalau dia bajunya nggak pantas. Konteksnya apa ya? Saya lagi bilang ini jangan nyuruh-nyuruh gitu ya. Kalau misalnya nyuruh-nyuruh nanti akhirnya tidak ada kesetaraan dan sebagainya kayak gitu. Kayaknya banyak sekali kita tuh kehilangan konteks kalau kita belajarnya cabutan. Itu yang saya khawatir. Exactly. Jadi salah satu juga fenomena yang mungkin relevan untuk saya ceritakan ke Z-Friends adalah fenomena generasi galau. Nah, jadi saya pernah bahkan termasuk di kampus UI sendiri sampai ada rapat tentang sampai rektorat segala apa tentang nilai-nilai UI. Jadi direvisit nilai-nilainya sehingga ini isunya banyak ya, ada isu untuk mencegah memitigasi risiko intrusi nilai-nilai radikalisme, bukan radikalisme sih sebenarnya, ekstremisme. Radikal is okay. Iya loh. Radikal is great. Beda loh radikal. Beda. Radikal sama ekstremis itu beda ya teman-teman. Karena sering dipakai konteksnya jelek. Radikal ini nih sebenarnya bagus-bagus aja. If it is konteksnya benar. Yang hampir selalu salah itu ekstrim. Cara pandang yang ekstrim baik kiri maupun kanan. Kenapa? Salah satu hal yang pernah bingung dan saya pernah ikut salah satu diskusinya sesama di grup forum dosen itu adalah soal meningkatnya jumlah mahasiswa yang butuh konseling dan rada suicidal. Nah, dulu zaman saya kuliah di mana obspeknya itu tuh sampai dimaki-maki, ada ruang gelap, didorong-dorong gitu ya. Sekarang kan nggak ada lagi kayak gitu, udah nggak boleh gitu. Dulu juga zaman saya mau nulis skripsi itu harus ke kantor mana-mana, dapetin buku, minjem buku data dari BPS atau Bank Indonesia, terus saya fotokopi, terus saya ketik ulang data, entry ke Excel. Bisa copy paste kan? Kalau sekarang kan bisa copy paste. Entry ke Excel. Sekarang mereka di website BPS data-data itu cuma unduh langsung Excel. Mau baca buku, unduh juga PDF, tinggal baca. Dulu ngantri buku wajib ada 12 doang misalnya.
ini kalau kita telat aja Rebutan. rebutan. Akhirnya Kalau nggak ngobrol habis pinjam sama teman. pinjam sama teman. Pinjam dong. Saya Mbak Zoya nih yang udah dapat jatah minjem buku X gitu. Oh lu udah dapet ya? Udah gue pinjam bentar deh, gue pinjam sejam ya, gue fotokopi dulu chapter ini. Kan gitu kan dulu hidup kita begitu ya. Oh beda zaman. Nah, jadi saya Lari ke tanya, barel buru-buru. gitu saya tanya, lu ada barel, ada balik hutan gitu ya. Iya, balsem balik semak. balik semak. Nah jadi saya tanya ke mahasiswa kadang-kadang, kalian ini hidup di zaman yang lebih mudah daripada saya dulu. Saya tuh bingung, kenapa kok lebih banyak yang mengeluh depresi? Kalau aku pikir ya, Nah. salah satunya kalau misalnya dampak psikologisnya gini, di zaman ini kan generasi instan. Nah, orang tuh lupa nggak kalau misalnya secara psikologis everything has to be processed, gitu. Jadi kalau kita zaman kita dulu, kita masih punya waktu meskipun everything cepat karena kalau setidak-tidaknya kalau zamanku tuh adalah zaman perpindahan mulai dari TV hitam putih sampai ke berwarna dan akhirnya jadi banyak channel gitu kan. Jadi itu adalah perubahan ya, which is cepat juga. Cuma sekarang semuanya benar-benar cepat dan terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan, it's another segala hal yang Segala hal terlalu ada, tinggal bebas. set, tinggal ini. Tapi everything instant. Jadi belum sempat dinikmatin, diproses, dia udah mesti ini ke hal lain lagi dan rentan konsentrasi. Ya biasanya zaman sekarang juga sedikit. Itu yang membuat kadang-kadang mereka itu shock terhadap proses perasaan mereka tidak secepat proses perasaan. Ini proses menarik ya. perasaan. Kata kunci. proses Proses perasaan. perasaan tidak secepat logika ya, Ya, dan proses perasaan tidak secepat segala macam akun-akun yang membuat dia bingung. Kayak misalnya sesimpel couples goal, tiba-tiba semua orang couples goal. misalnya hashtag couple goals gitu ya, Instagram let's say, Ah. atau Twitter gitu. Wah, melihat foto-fotonya seperti ini, jadi kepengen nikah. Padahal soal persiapan pernikahan, nggak mau jadi jomblo dan segala macam, itu kan adalah proses. Nah, kebanyakan orang sering menikmati nih di sosial media yang bagus-bagusnya aja. Orang lupa untuk sampai ke sana, nggak ada orang berhasil tanpa berdarah-darah dulu kan. Yes. Nah, kemungkinan orang itu banyak sekarang gampang frustrasi karena melihat, kok kalau memang itu susah, kenapa banyak banget orang bisa? Begitu dia nggak bisa, instead of, kalau kita zaman dulu kan karena kita sudah terbiasa pada proses menunggu, ngopi, Dosen ini batal gitu, kuliah. dosen batal kuliah, ini satu-satu gitu segala macam, nggak bisa masak segala macam. Kita sudah terbiasa, ya udah menikmati proses kita kan waktu itu, gitu. Because probably we don't have choices. Tapi sekarang, kapan mereka bisa menikmati proses itu? Everything like too fast. Too fast, udah gitu. Dan apa namanya? Sekarang banyak dopamine rush gitu ya. Kalau misalnya secara psikologis, dopamin itu kan memberikan quick gratification. Jadi orang sekarang cepat sekali mudah merasa puas pada hal-hal sepele, kayak konten-konten yang aneh. Cepat merasa puas karena hal sepele. Hal Misalnya sepele. dapat lebih dari 100 likes misalnya. Oh, aku disukai. Aku nggak sampai 100. Berarti gue nggak oke dong hidup ini. Mungkin aku nyerah aja ya. Nah ini Mbak, kalau kami boleh dibantu ini gimana ya? Maksudnya kalau society ini buat apa yang harus kita hadirkan? Sometimes saya lagi berpikir itu karena tadi baru. Iya, Nah, jadi masih butuh kayak ini gimana ya? Karena pas saya diskusi sama mahasiswa juga soal hal ini, dia bilang mungkin ini kali Bu ya, kami tuh ngelihat banyak banget prestasi orang-orang. Iya. Dia bilang kayak gitu. Jadi apa yang dia, ya biasanya ada yang ikut lomba, posting di medsos, atau ada yang ikut pertukaran pelajar, sehingga yang tidak melakukan itu seakan-akan merasa under nothing gitu. Nah berarti kan konten-konten di dunia internet ini mempengaruhi konsep diri generasi muda kita. Nah ini yang saya sampai agak merinding tiba-tiba sekarang ini. Kalau misalnya apa ya, nanti kami harus pengennya sih bisa menghadirkan konten-konten yang lebih user centric gitu ya, lebih relevan buat masyarakat. Dan kalau Friends ada usul-usul boleh loh nanti Mbak Zoya sampaikan ke saya Japri gitu. Japri, nah itu sih soliditas konsep diri kayaknya ini juga something yang mungkin penting gitu ya dan relevan untuk anak muda.
Dan yang saya kan jadi terpikir ketika mahasiswa ngomong kayak gitu, iya bener juga ya. Zaman dulu saya bangun dari kosan, handphone kan cuma bisa SMS sama telepon doang. Oh iya. Saya dulu masih loh dalam masih di era yang kadang-kadang komunikasi ke teman itu pakai 1 detikan, itu masih belum kena pulsa. Ya cepet ya. Di mana lo? Matiin. Iya. Nanti dibalas. Balut. Matiin. Supaya nggak kena pulsa. Pegel. Tapi kan usaha ya. Dan kita dulu ada di zaman kalau kirim SMS supaya bisa banyak pesan yang disampaikan itu nggak pakai spasi. Jadi antar kata pakai huruf kapital. Oh iya, Zoya, huruf Z-nya gede, O-nya kecil ya. Yang itu ada A-nya gede, tapi nggak ada spasi supaya bisa, karena batasnya terbatas kan dulu ya. 160 karakter doang. SMS-nya. Nah, sehingga ketika saya bangun tidur, paling saya itu dapat informasi dari TV. Kalau saya ngidupin TV, kalau saya nggak ngidupin TV, bersih hidup saya, clean. Kalau saya dulu radio juga pasti ada radio. Mari dari situ radio, ngomong-ngomong lah sih, zaman-zamannya Prambors pas segala gitu. Nah habis itu sepanjang jalan saya habis sarapan, mandi segala, udah paling sambil dengerin radio ya kan. Jalan kaki ke kampus itu nggak ada konten apa-apa yang mendera saya. Saya tidak terpapar dengan informasi apapun. It's true. Iya kan? Nah, nyampe kampus, saya paling terpapar sama informasi yang saya pilih. Iya. Kalau saya belok ke Mading. Iya. Betul. Kalau saya nggak belok ke Mading, saya nggak terpapar lagi sama informasi warnet. Ya, Tapi warnet. agak jarang, biasanya kalau bikin tugas doang. Iya, bikin tugas doang ke warnet. Udah deh gitu. Hanya Kalau keluar aja warnet deh. doang, warnet hanya kalau mau bikin tugas biasanya gitu. Nah, jadi kepejalan informasi saya tuh memang lebih clean dulu. Dan kita lebih choosy kan, kita memilih Karena effort untuk mengakses suatu informasi kan ada effortnya. Misalnya beli untuk majalah, ada uang, iya, ya kan. Terus paling nggak harus jalan, paling nggak Mbak, harus jalan ke tempat yang jual majalah. iya. Sekarang jalan kaki aja nggak perlu. Sini aja, buka mata langsung terpapar. Sambil jalan dari kosan ke kampus, kalau jalannya begini, Iya, sambil ngecek WA group, sambil ngecek berapa WA group dari grup SD, SMP, udah terpapar berapa informasi tuh. Nah, jangan apa-apa karena ini juga gitu loh. Sometimes maybe our DNA, saya nggak ngerti gitu ya. Kayak tadi ternyata saya baru belajar dari Mbak Zoe ini. Ternyata perasaan itu prosesnya lebih lama daripada logika gitu. Nah, ini yang mungkin itu jadinya balik lagi ke literasi digital. Etika digital itu mungkin angle yang udah yang paling tepat sih, karena aku juga ngeliat gini sebenarnya Kominfo itu sangat-sangat strategis kan, karena zaman sekarang mau bunuh diri gitu ya, mereka kan memang sih jeleknya suka self diagnose ya, mendiagnosa diri sendiri, tapi mereka itu mencari dulu gitu. Jadi pada waktu mereka suffering, mereka mencari jawabannya dan mereka akan ke sosial media gitu, which is itu bisa juga bagus kan gitu, artinya kalau misalnya Kominfo bisa menyediakan gitu ya pemahaman tentang informasi tertentu, pemahaman tentang sesuatu gitu ya lewat media. Jadi kalau saya punya masalah ini, saya bisa lihat nih di sini kira-kira penanganan sementaranya gitu. Apa sih yang terjadi pada diri saya dan apa yang terjadi pada dunia saya? Mungkin lebih tepatnya bisa konten-konten yang membantu mereka memproses perasaan mereka terhadap situasi digital saat ini. That was awesome. Konten-konten yang bisa membantu mereka memproses perasaan. Iya. Ketika menerima deraan harus informasi yang gitu. Gimana sih cara memilih yang baik dan benar? Jadi karena soalnya gini Mbak, usia 21 tahun itu prefrontal cortex baru bertumbuh sempurna. It means prefrontal cortex itu bertugas untuk ini kan executive judgment kan, baik buruk benar salah. Nah, bayangkan yang udah lewat sama yang sebelumnya, terus mereka harus setidak-tidak meskipun udah umur 21, gimana sih caranya memilih biar itu juga berguna kan? Gitu. Nah, gimana caranya konten-konten ini membantu mereka untuk memilih
Oh, jadi kalau ada orang ngegosipin begini, dia cuma tahu namanya aja, diceritain sama orang, bukan berarti juga kejadiannya seperti itu kali. Konteksnya tuh kayak apa gitu ya. Kayak akun gosip segala macam. Wah, laris manis kan ya gitu. Kejelekan orang gitu, tapi giliran ada kekerasan gitu ya. Udah itu urusan pribadi. Tapi begitu ada kekepoan kayak video shoot 19 menit, semua viral. Gitu. Itu yang kita omongin waktu di Kompas kemarin. Gitu sampai segitu amat. Jadi kita ajarin mungkin generasi muda ini untuk berproses. Proses perasaan, bahwa perasaan itu juga perlu diproses ternyata. Wow, ini saya belajar banyak, thank you Mbak Zoya. Aku juga diksi baru di dalam saya. Diksi baru di dalam hidup saya ini. Proses perasaan. Yes, keren sekali. Nah, mungkin pasti Citra juga kan penasaran ya gitu. Aku juga kesini mau ngobrolin tentang si video short itu yang 19 menit. Kayak apa sih? Kita lihat di episode berikutnya. Bye.